Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita sudah mencapai bab yang ini kita akan membahas basic configuration. Di mana pada basic configuration ini mencakup beberapa materi, yaitu kita akan konfigurasi hostname, IP address, tricks about CLI, IP service, router login, manajemen user, dan juga group. Nah, untuk hostname yaitu atau kita bisa disebutnya dengan router identity. Nah, router identity itu biasanya pengenalan identitas mengenal router itu sendiri. Sering hostname dapat dilakukan melalui CLI maupun GUI. IP address. IP address yaitu di sini belajar membuat IP address pada perangkat router board, dan kemudian kita nanti akan setting IP address bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasikan perangkat di internet. Sebelumnya kita sudah membahasnya ya pada video sebelumnya, yaitu IP address atau prefix. Nah, kemudian interface yang akan dipasang IP tersebut. Di sini untuk perintahnya untuk IP address CLI itu kita bisa masuk ke IP address untuk mengkonfigurasi IP address. Nah, untuk perintah kembali ke direktorinya kita bisa menggunakan titik 2. Kembali ke direktori awal root kita bisa menggunakan slash. Nah, perintah masuk konfigurasi IP address sebelumnya IP address untuk mengecekannya kita bisa menggunakan print. Add ini untuk menambahkan IP address, remove menghapus IP address, disable mematikan IP address, set atau edit memodifikasi IP address. Tricks about CLI di sini ya. Untuk tab ini dia completes comment, untuk double tap untuk melihat ketersediaan komen, tanda tanya ini untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangan. Bentuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Nah, di sini IP service. IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari salah satu device dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, di sini misalkan SSH kita bisa mengubahnya menjadi 22 atau Winbox kita bisa ubah portnya menjadi 3000 dan lain sebagainya. Di sini IP service atau lab disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Merupakan port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port. Login kembali ke router menggunakan alamat yang dirubah. Nah, di sini kita cek pada video ya. Lanjut ke basic konfigurasi. Untuk basic configuration ini kita akan mengkonfigurasi hostname ya. Pada bab basic configuration ini mari kita gunakan topologi PINet yang sudah kita buat. Jadi untuk PINetnya saya sudah buat topologinya sesederhana mungkin. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kita fokus yang sudah aktif saja ya. Saya menggunakan MikroTik Router OS untuk menghubungannya kita menggunakan manajemen cloud. Kemudian, pastikan koneksi router virtual MikroTik ke Winbox berhasil dan kita memulai materi bab basic configuration ini dengan konfigurasi hostname pada router atau biasa yang dikenal dengan istilah router identity. Di mana router identity itu kita bisa mengenalkan identitas mengenai router itu sendiri. Nah, di sini untuk setting hostname-nya itu kita bisa menggunakan GUI dan juga CLI. Untuk GUI itu teman-teman bisa menggunakan di sini sistem kemudian identity. Nah, di sini saya sudah menamakan misalkan di sini ya saya menamakannya RB min Nadia. Kita oke. Nah, dia secara otomatis sudah berubah. Untuk mengubahnya dengan terminal kita bisa di sini ya. Kita Ctrl C saja. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan perintah yaitu sistem kemudian di sini yaitu identity ya, sistem identity kemudian save name kemudian name-nya misalkan Nadia. Nah, kemudian untuk ceknya di sini teman-teman bisa lihat dia sudah otomatis berubah. Lanjut, kita akan mengkonfigurasi IP address. Nah, di sini untuk belajar membuat IP address pada perangkat router board itu yaitu kita bisa menggunakan GUI dan juga CLI. Setting IP address bisa dilakukan secara GUI dan juga CLI ya. IP address ini adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas ya teman-teman.
mengenai pengelamatan IP address. Nah, IP address CLI ini tuh memiliki banyak perintah ya. Untuk mengkonfigurasi IP address, kita bisa masuk terlebih dahulu ke IP address. Oke, kita langsung saja ke prakteknya ya. Di sini IP address. Oke, kita enter. Nah, kemudian kita tambahkan addressnya. Nah, di sini saya ingin menambahkan 192.168.1.22 atau sesuai absen saya. Kemudian subnet busnya saya ingin menggunakan 24. Jangan lupa interface-nya ini mengarah ke ether berapa. Di sini saya inginnya ether 3. Nah, dia sudah berhasil. Lalu untuk pengeceknya kita bisa menggunakan print. Nah, untuk menghapusnya, misalkan di sini saya tambahin IP lagi deh. Di sini ya address-nya untuk di sini 21 untuk ether 3. Kemudian kita cek lagi print. Nah, di sini ada 2 ya, teman-teman. Di sini saya akan coba hapus ke nomor 2. Bagaimana caranya? Itu kita bisa menggunakan remove, kemudian nomornya misalkan 2. Nah, di sini kita bisa cek lagi print. Nah, oke. Untuk mendisable dan juga enable IP address, kita bisa menggunakan disable address, disable numbernya di sini ya, kita bisa lihat. Atau enable number, di sini misalkan disable number. Kita coba cek lagi nih print. Nah, dia X atau tidak aktif. Untuk enable-nya kita bisa juga menggunakan enable, kemudian number, kemudian klik pada nomornya 1. Kita cek lagi print. Nah, dia sudah aktif ya teman-teman. Untuk edit IP address bagaimana? Kita bisa cek save, kemudian tanda tanya. Oke. Nah, di sini banyak sekali ya address ini, local IP address, broadcast, comment, disable, dan mas. Ini kalau teman-teman itu lupa ya, kemudian set address. Di sini misalkan saya ubah 192.168.1.20/24 untuk interface ether 3. Kita cek lagi nomor. Oke, kita cek lagi print. Nah, dia sudah berubah ya teman-teman. Nah, kemudian untuk save konfigurasinya, kita bisa menggunakan sistem backup save. Sistem backup save. Atau bisa exit ya teman-teman. Sorry, di sini kan kontrol C. Oke. Langsung saja di sini kita masuk ke tricks about CLI. Nah, here is a cell structure itu sama seperti menu pada Winbox. Tab Complete Comment, double tap untuk melihat ketersediaan komen, tanda tanya untuk menampilkan bantuan komen disertai keterangan. Untuk navigasi komen bisa menggunakan kursor pada keyboard. Nah, di sini ya kita bisa cek lagi. Untuk keluarnya kita bisa exit. Oh, sorry. Kita bisa tanda tanya dulu. Nah, untuk keluarnya kita bisa menggunakan upgrade. Nah, kita bisa menggunakan enable teman-teman. Nah, misalkan di sini 1 print. Nah, ini untuk mengaktifkannya ya teman-teman. Lalu untuk di sini kita kembali lagi. Oke. Untuk lebih jelasnya di sini saya coba lagi untuk praktekannya. Tab ini untuk melihat, double tap ya. Di sini kita bisa melihat lagi tanda tanya jika menampilkan bantuan komen ketika teman-teman lupa. Nah, di sini banyak sekali. Oke, kita lanjut ke tricks about CLI. Di sini untuk
masuk IP address itu kita sudah praktek ya, yaitu di sini. Untuk kembalinya yaitu kita menggunakan titik 2 yang sudah tadi kita coba. Lanjut kita ke IP service. IP service list berfungsi untuk melihat port service yang terbuka dan tersedia. Nah, IP service merupakan berbagai cara untuk masuk atau login ke dalam router OS. Dapat juga digunakan untuk membatasi user untuk login dari salah satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, kalau IP Service Lab ini yaitu disable semua service kecuali SSH dan Winbox. Ubah port SSH menjadi 9022 dan Winbox menjadi 3000. Login kembali ke router menggunakan default port, login kembali ke router menggunakan port yang sudah dirubah. Kita langsung saja prakteknya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk router OS atau login management user. Perlu diketahui bahwa sampai saat ini posisi kita dalam akses router itu menggunakan user admin. Nah, user admin itu merupakan user root utama dalam router mikrotik kita. Ketika kalian melakukan administrasi jaringan mikrotik dengan menggunakan user admin, maka ini dinilai tidak secure, teman-teman. Kenapa? Karena dengan mudah nanti ada yang mungkin ingin menyerang router mikrotik kita dengan serangan brute force. Apa itu brute force? Brute force merupakan upaya login secara terus-menerus dengan menggunakan segala kemungkinan yang ada, atau bisa diidentifikasikan lengkap seperti sebuah metode penyerangan terhadap sebuah sistem dengan mencoba sebuah kemungkinan username dan password atau kata kunci. Jadi ibaratnya ada orang yang mencoba masuk login ke mikrotik kita. Jadi bisa kita ambil pelajarannya adalah jangan menggunakan user admin karena khawatir ada yang serang router mikrotik kita atau hack. Sehingga nanti solusinya kita perlu mengatur privilege-nya dengan manajemen user dan grup pada router mikrotik kita. Jadi user siapa aja sih yang boleh login, lalu user dengan kriteria grup apa aja sih yang boleh login, dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan grup di sini adalah permission. Sehingga nanti kita bisa diidentifikasikan permission pada user kita apakah bisa full, read, atau write permission ya yang sudah sebelumnya kita pernah belajar. Nah, di sini kita bisa coba, kita buka Winbox, kita bisa setting. Di sini saya bagi dua aja ya teman-teman. Oke, kita bisa setting, sorry teman-teman, di sini. Kita bisa setting user pada menu sistem, kemudian klik pada users. Nah, di sini admin ya. Nah, by default sudah terdapat user admin dengan group vault. Bisa kita disable ataupun hapus, klik tombol plus, ini kita untuk menambahkan. Nah, kemudian namanya bisa bebas ya di sini user satu saja. Untuk grupnya kita permissionnya mau apa? Misalkan di sini read, write, atau full. Nah, misalkan di sini kita coba permissionnya full ya. Allowed usernya kalau mau diakses dari IP tertentu jika ingin IP manapun bisa diisi. Nah, misalkan allow address IP mana sih yang bakal mengakses ini gitu. Kemudian passwordnya bisa diisi dengan password. Jadi itu nanti usernya lebih aman ya teman-teman atau lebih terjaga. Kemudian di sini bisa melakukan pengujiannya yaitu dengan buka new Winbox. Lakukan pengujian login dengan user yang sudah dibuat, pastikan berhasil. Oke, di sini coba ya saya buat IP-nya misalkan di SSH nanti ya berarti. Nah, di sini langsung saja kita coba. IP address-nya kita coba 192.168.1/10/24. Kemudian untuk passwordnya saya pilih 1234567 tab 1234567. Kemudian oke. Oh, sorry. Di sini network address IP first and network address explicit. Oke. Di sini.
Nah, bisa coba deh 192.168.1.1.10/24. Kalau addressnya kita bisa isi masuk. Kalau misalkan di sini ini 25, oh berarti ini 0. Nah, di sini transfernya 24 aja ya teman-teman. Kemudian oke. Nah, untuk pengujiannya kita bisa di sini. Untuk melihat sesi user yang sedang melakukan koneksi ke router, cara ceknya melalui menu sistem user kemudian aktif user. Oke, di sini kita coba kita aktifkan dulu ya. Oke. Kita bisa buka menu new inbox-nya. Nah, terus IP-nya 192.168.1.0 ya. 124. Coba kita ke connect. Oh, dia salah. Bentar. Ada passwordnya ya, teman-teman. Sorry. Di sini passwordnya tuh 234567. Ulang tuh 234567. Oke, masih belum bisa juga. Untuk loginnya tadi saya konfigurasi name-nya user 1 ya. User 1, sorry. User 1. Di sini kenapa tidak bisa ya, teman-teman? Atau ada kesalahannya ya? Coba user sudah buat pastikan berhasil, jadi harapannya dengan manajemen usernya kecil kemungkinan coba. Nah, di sini untuk pengecekannya ya coba kita klik pada sistem, kemudian usernya. Nah, di sini sudah aktif sih teman-teman, harusnya apply. Oke. Harusnya sih sudah bisa ya teman-teman. Coba lagi kita ke yang baru tadi ya, kita login. Harusnya sudah bisa. Dia belum bisa juga. Kenapa? Oh iya. Name-nya user 1, kemudian connect. Cancel, dia belum bisa juga. Titik 0/20. Oke, kita bisa skip saja ya teman-teman. Untuk trouble-nya nanti saya tulis di kolom komentar. Lanjut saja di sini untuk manajemen grup. Itu juga sama ya teman-teman di sini. Grup ini berkaitan dengan permission terhadap user yang kita buat. By default-nya 3 jenis grup, full write, read, full access, read. Untuk fiturnya ada yang bisa digunakan dan ada yang tidak bisa digunakan. Nggak bisa konfigurasi write, hanya melihat. Tidak bisa dipolisi seperti membuat user baru. Tidak bisa VTP seperti memasuki file atau mengambil file dari mikrotik. Write itu bisa konfigurasi tapi nggak bisa bikin user. Nah, di sini by default-nya Mikrotik menggunakan user admin tanpa password untuk login. Selain itu, kita bisa membuat user baru, memberikan akses